Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan wa muniran wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya para rasul dengan membawa agama yang benar ini dan sebagai pembenar dari agama-agama yang lain. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang Allah mengutusnya sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan bagi orang-orang yang menentang, dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah dan juga menjadi lentera yang menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga keluarga, sahabat, para tabi'in dan orang yang ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu 2 bulan yang mulia. Saat ini kita telah masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslimin sejak setahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, sejak Rajab, bulan Rajab, di mana kita selalu memanjatkan pujian, yaitu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dinantikan umat muslim, baik yang hidup dan yang sudah meninggal. Karena apa? Di bulan ini kita bisa melakukan amal dengan berkali-kali lipat, sedangkan orang-orang yang sudah meninggal sebelum mendatangi bulan Ramadan, mereka iri kepada kita. Selain hal tersebut, bulan Ramadan juga merupakan bulan puncak. Yaitu bulan apa? Yaitu bulan di mana kita saatnya memanen hasil amal kita sejak bulan Rajab. Di mana bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban untuk memupuk tanaman kita, dan bulan Ramadan adalah saatnya untuk memanen hasil. Yang identik dengan Ramadan ketika dikatakan ke umat muslim, apa itu bulan Ramadan? Mereka pasti tidak asing yang namanya puasa. Lah, puasa sendiri itu memiliki arti secara bahasa, yaitu al-imsak, yaitu menahan diri. Tetapi dalam Islam kita menerapkan definisi secara syarak atau secara syariat, yaitu ada al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi biniyatin mahsusatin, yaitu adalah mencegah diri dari semua perkara yang dapat membatalkan. Jangankan perkara yang membatalkan, perkara yang dapat menghilangkan dosa pun dapat menghilangkan pahala. Setidaknya kita harus bisa menghindari. Agar apa? Agar puasa kita tidak sia-sia. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar, yaitu adalah waktu subuh, ila ghurubisy syamsi, hingga terbenamnya matahari, yaitu adalah waktu maghrib, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Kenapa dengan niat yang khusus? Karena apabila tidak diniatkan dengan khusus, apa bedanya antara puasa dengan diet? Adapun dalil Quran yang Allah telah cantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana ayat tersebut itu memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana orang terdahulu. Ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu berpuasa, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Lah,
takwa itu merupakan salah satu daripada faedah atau hikmah dari puasa. Takwa yaitu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, di mana puasa itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan, dan apa yang dihindari dari puasa adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, puasa juga memiliki hikmah, yaitu adalah kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang secara ekonomi mungkin di bawah kita, bahkan tidak mampu untuk membeli makanan yang layak. Maka dari itu, puasa mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita makan. Jangankan makanan yang layak, kita sehari kadang makan 3 kali. Sedangkan bagaimana dengan orang-orang lain yang mereka tidak mampu, mereka berjuang, bekerja sehari penuh, terkadang mereka hanya dapat makan sekali dalam sehari, bahkan mungkin 2 hari baru dapat makan. Maka dari itu, salah satu hikmahnya adalah kita dapat merasakan bagaimana rasanya jadi orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak mampu dalam menghidupi kehidupan mereka. Selain itu, ada juga hadis yang menerangkan tentang fadilah puasa, yaitu qala Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa terdapat 2 kebahagiaan, 2 kesenangan dengan bahagia dari keduanya, yaitu yang pertama adalah bahagia ketika berbuka. Kenapa bahagia ketika berbuka? Karena kita dari sejak tulu'il fajri, keluarnya fajar atau munculnya fajar, kita mulai menahan makan, minum, berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan pahala dari puasa. Kita lakukan sampai pada waktu ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari. Maka saat kita berbuka, kita akan merasakan bagaimana lezatnya makanan, bagaimana lezatnya minuman yang kita minum. Sedangkan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu adalah bahagia, senang ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu ketika di hari kiamat nanti ia akan senang menghadap Allah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal puasanya. Inilah ya Allah, aku adalah seorang hamba yang mengikuti perintahmu dengan berpuasa. Aku menjaga diriku dari sesuatu yang membatalkan. Jangankan sesuatu yang membatalkan, sesuatu yang dapat menggugurkan pahala, itu aku hindari semuanya. Untukmu, aku ikhlas melakukan ini tanpa riak, karena tidak mungkin aku riak terhadap puasaku. Yang kedua adalah fadilahnya adalah hadis Rasulullah juga, idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, dibukalah semua pintu-pintu surga. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutupnya semua pintu-pintu neraka. Menggunakan lafaz jahannam bukan berarti hanya neraka jahanam saja, tapi juga semua neraka yang ada, yang Allah ciptakan. Dan terakhir ada wasul silatis syayatin, dibelenggunya setan-setan. Lalu bagaimana dengan orang-orang kita masih bisa melakukan perbuatan buruk atau perbuatan maksiat? Itu adalah dari godaan manusia. Setan sudah digurung, tapi manusia memiliki sifat juga, sifat buruk, sifat dari setan. Maka itu setan bukan hanya dari golongan jin saja, tapi setan itu juga ada dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia itu adalah merupakan sifat. Yang terakhir adalah hadis Rasulullah juga, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Man shoma, barang siapa yang berpuasa imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu, maka dia diampuni ma taqaddama, sesuatu yang dahulu, min dambihi, dari dosa-dosanya. Hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang berpuasa itu karena iman kepada Allah, berarti tidak berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wahtisaban, mengharapkan
pahala dari Allah atau ikhlas kepada Allah, ghufira lahu, maka ia diampuni. Apa yang diampuni? Ma taqaddama, sesuatu yang dahulu, min dambih, berupa dosa-dosa. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dapat menemui bulan puasa, berpuasa dan ia sabar terhadap puasanya. Akhirul kalam, sampai sini saja saya Al-Fakir menjelaskan tentang fadilah puasa. Bila ada salah kata atau perbuatan, Al-Fakir minta maaf. Sesungguhnya Al-Fakir adalah mahalul khata' wan nisyan, tempatnya kesalahan dan lupa. Dan sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.